Halo semuanya, kembali lagi di video journaling aku. Oke teman-teman, di sini seperti biasa aku ingin sedikit bercerita sekaligus mengulas kembali materi yang telah disampaikan atau dipelajari pada mata kuliah Public Speaking. Nah, sekarang aku sudah pulang dari kampus dan ini waktunya aku mengerjakan video rutin atau video mingguan journaling aku. Sebelum masuk ke presentasi dari kelompok 3, seperti biasa, di awal perkuliahan ada 3 penampilan dari mahasiswa yang ditunjuk langsung secara random oleh Pak Adi. Yang pertama ada Devia. Devia di sini menjelaskan tentang Mendeley. Menurut aku, penjelasannya sudah cukup bagus dan jelas. Hanya saja mungkin akan lebih maksimal jika dijelaskan secara langsung atau tatap muka. Karena kebetulan pertemuan kita ini dilakukan secara online, jadi ada sedikit keterbatasan waktu penyampaian materinya. Kemudian yang kedua ada penampilan dari Naswa. Naswa membawakan materi tentang sosial media. Sebenarnya penyampaian materinya sudah cukup bagus dan jelas, tapi menurut aku masih terlalu terpaku pada teks atau terlalu textbook. Jadi kesannya kurang natural dan kurang lepas dalam menyampaikan materi. Lalu penampilan yang ketiga yaitu dari Azahra, yaitu saya sendiri teman-teman. Pada waktu itu saya menampilkan pidato tentang puasa bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus. Nah, setelah diberi kesempatan oleh Pak Adi untuk teman-teman mengomentari penampilan tersebut, akan tetapi pada waktu itu teman-teman tidak ada yang berkomentar. Akan tetapi di sini saya ingin mengevaluasi diri sendiri. Menurut saya kekurangan saya yaitu terlalu gugup. Jadi saat menyampaikan materi sempat ngeblank dan pembahasan jadi sedikit muter-muter. Tapi di sisi lain, saya merasa tingkat kepercayaan diri saya sudah cukup baik untuk ditampilkan di depan teman-teman. Jadi mungkin kedepannya saya akan lebih banyak latihan supaya lebih lancar dan tidak mudah gugup. Nah, teman-teman, setelah 3 penampilan public speaking tersebut ditunjukkan dengan presentasi dari kelompok 3. Dan ada pun anggota kelompok 3 yaitu ada yang pertama Nida, yang kedua ada Haliza, dan yang ketiga ada Alifa, dan yang keempat ada Aska, dan yang kelima ada Ade Ika, dan yang keenam ada Ilham Fani, dan yang terakhir yang ketujuh ada Nur Eliza. Kelompok 3 membahas tentang public speaking dan macam-macam profesi dalam public speaking. Dari materi yang disampaikan, saya jadi semakin paham bahwa kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting teman-teman dan dibutuhkan di berbagai banyak profesi. Nah, ada beberapa macam profesi yang berkaitan dengan public speaking. Yang pertama adalah MC atau Master of Ceremony. MC ini bisa diartikan sebagai pembawa acara atau pemimpin jalannya sebuah acara, teman-teman. Tugas MC ini sangat penting. Dia yang mengatur alur acara agar berjalan dengan lancar. Jadi, seorang MC ini harus punya kemampuan berbicara yang jelas, percaya diri, dan bisa menghidupkan suasana. Dan yang kedua, yaitu ada penyiar radio. Penyiar radio ini mengandalkan suara sebagai media utama, teman-teman. Jadi, mereka harus bisa berbicara dengan menarik, jelas, dan mampu membangun imajinasi pendengar walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Yang ketiga ada motivator. Motivator bertugas memberikan semangat dan inspirasi kepada orang lain. Dalam profesi ini, kemampuan public speaking sangat penting karena harus bisa menyentuh perasaan audiens dan membuat mereka termotivasi. Dan yang keempat ada presenter. Presenter biasanya menyampaikan informasi di televisi atau media digital. Mereka harus berbicara dengan baik,
terlihat percaya diri, dan mampu menarik perhatian penonton. Selanjutnya, yang kelima, ada guru atau dosen. Profesi ini mungkin yang paling sering kita lihat teman-teman setiap hari. Mereka melakukan public speaking saat menjelaskan materi kepada siswa atau mahasiswa. Jadi kemampuan komunikasi yang baik sangat-sangat dibutuhkan teman-teman. Dan yang keenam ada trainer atau pelatih. Trainer ini bertugas memberikan pelatihan atau pembelajaran dalam bidang tertentu. Mereka harus bisa menjelaskan materi dengan jelas dan mudah dipahami oleh peserta. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah dai atau penceramah. Seorang dai menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Jadi, selain harus memiliki ilmu, juga harus punya kemampuan berbicara yang baik agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Nah, teman-teman, dari semua profesi tersebut, saya jadi menyadari bahwa public speaking itu benar-benar skill yang penting dan bisa membuka banyak peluang di masa depan. Selain itu, saya juga belajar bahwa public speaking bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang bagaimana kita menyampaikan pesan yang baik, menggunakan intonasi yang tepat, bahasa tubuh yang mendukung, dan juga rasa percaya diri. Nah, kesimpulan yang bisa saya ambil dari pemahaman penjelasan kelompok 3, yaitu kemampuan public speaking itu tidak datang secara instan teman-teman, tapi bisa dilatih secara terus-menerus. Nah, semakin kita mencoba, maka kita akan semakin terbiasa dan lebih percaya diri. Dan dari pengalaman saya hari ini, saya juga lebih sadar bahwa latihan dan evaluasi diri itu penting untuk meningkatkan kemampuan public speaking kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video journaling kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.